Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Alfian Fahri Sulaiman. Nah, di video kali ini spesial nih teman-teman. Saya didampingi 3 narasumber sekaligus. Yang pertama ada seperti biasa Bapak Hari Saputra Agus, kemudian ada Bapak Hendra Jit dan Ibu Murni. Ya, Masya Allah. Sekarang saya berada di kantor GFI. Apa Pak? Global Future Institute. Wah, dari namanya aja tuh udah bikin seperti nama besar, Global Future Institute. Nah, saya juga penasaran apa sih latar belakang atau misi dan visi dari GFI tersebut. Nah, mungkin dari Bapak Hendrajit bisa memperluas kepada penonton apa itu GFI. Ya, terima kasih Mas siapa? Ya, Alfian. Alfian. Itu namanya GFI itu agak unik karena waktu didirikan 2007 bareng Mas Hari, salah satu pendiri. Itu kita bayangannya itu belum berpikir sebagai think tank atau yang seperti kita kenal sekarang sebagai lembaga pengkajian, tapi komunitas. Komunitas itu apa sih? Komunitas itu kan titik temu, tempat menjadi titik temu banyak orang yang beragam minat, berbagai ragam bakat, dan yang lebih penting beragam minat perhatian. Perhatian kan beda-beda ya. Iya. Nah, itu semua kita anggap atau kita asumsikan orang-orang yang punya bibit-bibit unggul sendiri-sendiri sesuai ciri khas watak masing. Nah, karena itu komunitas bisa aja keluar masuk, datang on and off. Kayak Mas Hari kan pengacara ya, di dalam konteks di luar sebagai pendiri GFI ya banyak aktivitas. Kadang jadi legal consultant, kadang jadi guru ya kan di dalam bidang penyadaran hukum sebagainya. Nah, tapi di dalam tingkat tertentu kita itu kan walaupun komunitas nggak cuman guyon, ngopi, ngerokok, makan-makan aja. Walaupun itu sarana untuk mengakrabkan. Tapi yang lebih penting kemudian ketika kita udah tahu, oh bakat orang ini di bidang ini, keunggulannya di sini, maka itu maka kita bentuk gugus tugas. Nah, kalau gugus tugas profesional, apa itu namanya? Bisanya apa, kompetensinya apa, dan yang penting kompetensi dan kecakapan itu juga terkait ke minat utamanya. Dia memang nyaman nggak atau enjoy nggak kerja di bidang itu. Nah, ketika kita bikin gugus tugas karena itu profesional harus ada tanggung jawab. Kita akan beri imbalan, tapi juga kita menuntut apa itu namanya take and give. Ya. Jadi bukan apa istilahnya one prestasi kalau istilahnya, cuman kita udah keluar banyak tapi output hasil kagak ada misalnya. Itu udah ada sanksinya, ada ininya. Tapi di luar soal itu kalau kita kembali ke komunitas ya itu nggak ada ini. Yang pokoknya kadang-kadang datang ke Iskandar Syahraya nomor 7 itu ya kadang-kadang cengkrama, ngobrol, mungkin kadang-kadang sedikit meromantisir masa lalu 2-3 tahun yang lalu, tapi itu semua energi kan. Bukan ini. Nah, tapi ketika udah gugus tugas, nah kalau bicara gugus tugas outputnya apa? Pasti kan kamu nanya gitu. Nah, salah satunya yang dipampang di kamera ini ada buku Neokolonialisme AS di Asia Perspektif Indonesia. Yang kebetulan saya dan beberapa kawan-kawan yang sepemikiran, keahlian yang relatif sama, nulis buku bareng gitu kan. Nah, sebelumnya 2011 itu yang bahasa Inggris ini Japanese Militarism and its War Crime in Asia, yaitu tentang kejahatan Jepang waktu menjajah Indonesia antara 42-45 itu karena di situ ada PSK paksa buat militer, ada buruh paksa yang namanya apa Romusa ya kan, ada juga tentara pun kan dipaksa jadi tameng. Jepang itu namanya Heiho gitu kan. Kalau yang PSK paksa itu Jugun Ianfu. Nah, kalau yang apa namanya Heiho itu tentara paksa, yang ini Romusa ya, buruh paksa gitu kan. Nah, yang sayangnya lagi habis stok, yang cetaknya ada 2 lagi sudah tangan-tangan Amerika, operasi siluman AS di pelbagai belahan dunia. Nah, itu malah lebih dulu dari Japanese Militarism, tapi 2010 ya kalau nggak salah. Itu setahun sebelum itu. Jadi berarti ada 4. Nah, cuman yang neokolonialisme AS di Asia Perspektif Indonesia ini yang terbaru. Nah, satu lagi ini sekarang jam berapa nih kita wawancara, hari apa, jam berapa nih? Hari ini kan Selasa ya. Jam berapa tuh Mas di situ?
Di jam Anda berapa Jam jam? 12, jam 1, jam 1. Nah, jam 1. Ini nanti 1 jam lagi insya Allah kita ke lantai 2. Oh gitu, jam 2 nanti. Itu apa tuh namanya, meluncurkan buku. Nah, kalau ini bidang seni budaya masuk ya. Jadi antologi puisi karya Mbak Murni yang di sebelah kiri saya gitu. Kira-kira gitu Mas gambaran. Oke. Siap. Jadi dari penjelasan Bapak Hendra tadi, suatu komunitas atau kumpulan itu bisa dijadikan suatu hal positif. Apalagi kalau di dalam itu terdapat orang-orang yang Beragam. Iya beragam latar belakang dan kemampuan masing-masing life skill. Itu bisa kita jadikan sebagai pencapaian positif dan lain-lain. Contoh hasilnya nih, seperti ini teman-teman. Nanti ini jam 2 ya Pak? Jam 2 ya. Penerbitan nanti. Yang terbaru ini ya, kalau yang terbaru kan yang Oh iya ya. cuman ini yang akan segera diluncurkan bahasanya kan kalau di dalam, jadi ketika buku baru terbit itu kan namanya launching, book launching atau peluncuran buku perdana. Nah, itu secara resmi ke publik ya. Nah itu karya Mbak Murni ini baru insya Allah nanti sejaman lagi di lantai 2 gitu. Oke. Jadi untuk GFI ini lebih fokus di hukum atau? Nah, pertanyaan bagus. Jadi kalau GFI sebetulnya kalau core ini ya, setelah dari komunitas terus tiba-tiba membentuk jadi gugus tugas. Hasilnya kan ini salah. Tapi kan sebelum jadi buku ada apa istilahnya itu mesin penggeraknya dulu. Apa minat-minat di bidang geopolitik sebenarnya. Dan kajian-kajian internasional. Nah, memang lingkupnya bisa ekonomi politik, bisa hukum yang bidangnya Mas Hari atau ada yang Mas Rusman kebetulan ada di belakang layar. Ini direktur IT ya di bidang apa? Teknologi informasi. Nah, itu juga selingkup masalah-masalah global yang kita kaji. Terus ada lagi seni budaya dalam perkembangannya ketika Mbak Murni. Sebetulnya kalau Mbak Murni udah agak lama ya, 2014 sebetulnya gabung. Malah dulu sempat di kegiatan jurnalistik ya dulu karena GFI ada kerjasama dengan beberapa kawan merilis tabloid Nusantara ini ya. Oh gitu. Versi cetak. Tapi nggak lama memang, tapi paling nggak dulu Murni kalau nggak salah dengan Pak Rusman sempat ketemu di majalah Grinola ya. Nah, itu direkrut untuk karena ada sesuatu yang nggak jadi, tapi kan ya ini pentingnya jejaring ya, jejaring relasi. Ya, diajak masuk ke komunitas GFI dulu. Waktu itu belum ke gugus tugas. Malah Mbak Murni kalau nggak salah setelah itu 2015 ya, mulai kerja di bank malah ya, di perbankan hampir 10 tahunan. Nah itu baru awal tahun kemarin gabung lagi ke kita sebagai komunitas. Nah tapi surprise buat kita. Saya pikir bikin buku apa yang bidang esai atau ternyata puisi itu kan. Benar. Jadi artinya dari komunitas itu nggak usah diarahkan, muncul sendiri. Artinya apa? Minat kita juga kaget puisi ya. Saya pikir novel atau malah mungkin karya ya sastra tapi mungkin kayak kritik sastra gitu atau mungkin esai sosial lalu tepatnya puisi gitu. Nah, ya, tapi itu gambaran dari kita sadar tidak menjadi benih yang menumbuhkan orang yang sesuai ininya minat dan kajiannya. Oke, mungkin jadi dari GFI ini kan dari beberapa kumpulan orang-orang ya. Iya. Jadi apa sih the most of interesting dari setiap Bapak Hari, dari Bapak Hari dan Murni, ya mungkin Bapak bisa dijelaskan. Mas Hari mungkin bisa cerita. Saya coba lihat dari aspek pengelolaan programnya. Artinya tadi Mas Hendra bilang kita adalah suatu gugus tugas strategis ya untuk bisa. Tapi yang membedakan kita adalah kita punya komunitas. Ya, mendahului itu. Artinya kita ada beberapa teman-teman yang memang interest dengan masalah geopolitik, ekonomi politik internasional, strategik, internasional, tadi kedua disebutkan ya. Nah, pasti kita harus menempatkan prioritas karena ini kan sangat luas ya. Kita harus menetapkan prioritas, kebutuhan dan tujuan dari lembaga kita ini gitu. Nah, prioritas kita bikin buku. Kita ada program namanya Telisik Teknologi, Literasi dan Seni Kebudayaan. Seni Kebudayaan ya. SIK itu seni dan Telisik ya. Telisik. Itu mau kita kembangkan. Kemudian kita ada TV Kultural TV namanya. Nah itu juga bagian untuk menguatkan namanya Telisik tadi gitu.
Sudah saya ini ya. Dalam mengembangkan program penelitian pastinya kegiatan yang sesuai dengan prioritas lembaga kita gitu. Karena memang agak luas apa namanya spektrum dari kajian yang kita ingin kembangkan untuk kemaslahatan ya utamanya kepada masyarakat Indonesia. Saya juga tentang pengelolaan komunikasi dan jaringan kita itu juga penting. Karena ke depan itu masalah jaringan, networking, pengelolaan komunikasi itu juga penting. Kita punya media namanya Global Review, yang sudah berjalan lama. Globalreview.com. Globalreview.com. Terus sempat juga membangun apa namanya kita bangun apa namanya semacam kolokium jurnal ya, Global Review juga namanya. Tapi intinya kita ada jejak-jejak yang mungkin kedepannya kita akan membuat menjadi lebih strategis lagi gitu. Nah nanti teman-teman bisa lihat deh nanti kalau misalnya GFI pasti ada ke depan tuh akan lebih lebih di kangenan gitu. Ini contohnya filsafat imajinasi itu kan sesuatu yang pengayaan enrichment yang sangat ini terhadap lembaga seperti GFI. Dan itu yang mungkin daya kreativitas, daya imajinasi itu juga penting sekali untuk kita kembangkan di sini. Gitu. Nah itu mungkin 10 menit dari saya terkait dengan GFI dan mungkin ke depannya doakan teman-teman supaya kita bisa lebih produktif, lebih bisa berkontribusi kepada terutama kepada pemikiran-pemikiran strategis bangsa ini. Benar, ya. Itu dia. Mungkin dari Ibu Murni. Kalau dari saya beberapa bulan ini memang membantu teman-teman yang terkait dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia, tapi lebih ke perorangan seperti itu. Karena memang membantu orang-orang yang seperti itu tuh memang perlu keberadaan kita, paling tidak untuk menemani, kemudian mengawali terkait dengan setiap kasus yang dihadapinya seperti apa. Itu yang saya lakukan memang beberapa bulan terakhir ini. Dan memang kedepannya saya berharap bahwa lembaga ini bukan hanya sekedar sebagai lembaga yang perkumpulan saja, tapi juga memang kita bisa membuat suatu produk, bukan produk ya suatu produk yang bisa memang dibaca bagi halayak umum luas seperti itu. Dan memang untuk mencerahkannya juga memberikan pencerahan, mencerdaskan dan juga memberikan pencerahan baru kepada orang-orang di sekitar. Lalu yang soal bidang itu kesehatan global itu seberapa ini? Karena belakangan ada soal vasektomi, soal Bill Gates tentang itu kira-kira gimana? Ini kan lingkup kamu juga itu, gimana? Iya. Kalau misalkan terkait dengan hal itu, memang hal itu memang sudah lama di ini ya Pak ya, digaungkan, dan memang hal-hal tersebut bagi saya memang masuk ke ranah di dalam negeri sendiri pun memang diperlukan aturan-aturan tertentu terkait dengan hal-hal tersebut Pak. Kemudian memang terkait dengan adanya dana-dana yang masuk, kemudian juga pengembangan obat baru terkait dengan adanya penyakit-penyakit menular seperti itu. Otomatis dari kita sendiri pun, dari negara kita sendiri pun juga dalam hal penyediaan obat-obatan itu juga diperlukan adanya obat-obatan yang bisa obat-obatan yang dibuat di dalam negeri juga, bukan dari luar negeri juga, seperti itu. Dan benar-benar buat menyembuhkan ya, bukan buat ngefek ya, ke yang malah penyakit baru gitu kan. Iya, seperti itu. Ya, kalau saya boleh tentang penyejahteraan kita juga lagi mendevelop economic intelligence, semacam untuk melihat penyejahteraan, konsep penyejahteraan yang paling pas buat Indonesia. Karena kita tahu intelijen ekonomi kita tuh lemah di negara kita, dan itu mungkin kita akan lebih ke depan tuh akan membangun suatu infrastruktur, suatu sistem supaya pengambilan kebijakan melalui keputusan ekonomi politik
baik itu nasional maupun internasional bisa lebih terbuka, transparan, dan bisa membuat orang, wah ternyata begini cara permainannya gitu di bidang, terutama bidang ekonomi. Iya. Jadi itu kita juga ingin fokus juga di sana. Terkait juga masalah industri farmasi itu pasti terkait industrialisasi, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan proses industrialisasi kita ke depan. Mungkin dari Bapak Hari, Bapak Hendrajit, dan Ibu Murni ada yang ingin disampaikan untuk viewers mengenai GFI yang siap hadir. Mungkin sebelum saya ke closing itu, iya, siap. Mungkin saya akan perkenalkan tadi karena sibuk di belakang, Mas Rusman ini. Boleh dibilang yang ikut merintis bukan hanya IT, tapi tadi disinggung global review.com. Ini salah satu yang merintis itu juga Mas Rusman. Mungkin bisa sementara ini dulu gabung sini. Iya. Iya, Masya Allah. Siap. Apa nih Mas? Ya, selama saya bergabung di di Global Kitchen Institute ini dari 2008 ya. Ya, Mas Hendrajit dalam hal ini mendaulat saya sebagai perintis. Memang awal-awal itu kalau bicara tentang sejarahnya banyak. Ini saksi ini jadi saksi. Mulai dari yang kosong lompong, hari ini buku juga bertaburan di mana-mana gitu ya. Tapi hal yang menarik adalah lembaga ini adalah lembaga yang memang menurut saya pribadi cukup sangat membentuk saya. Karena Global Kitchen Institute ini berdiri atau beraktivitas dalam dunia kajian-kajian internasional yang menyoroti dunia. Nah, kalau tidak salah, saya ingat waktu awal-awal Mas Hendrajit mengajak saya bahwa kita itu sering banget disoroti oleh dunia. Makanya posisi GFI adalah menyoroti dunia. Nah, itu kan, itu hal yang memang sangat penting. Dan bagi saya GFI itu selama 18 tahun ya Mas ya, jadi banyak sekali kita berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain dalam bentuk atau kajian-kajian yang lain-lain juga, mulai dari kesehatan, politik, lalu juga kalau internasional sudah pasti gitu kan. Dan juga di awal memang saya pada saat masih menjadi jurnalis, saya kecenderungan bidang saya itu di lingkungan hidup Mas. Lingkungan hidup. Nah, cuma memang isu-isu lingkungan hidup saat ini memang bagi GFI masih belum fokus ya. Karena di awal-awal saya masih ingat kita sudah membuat kajian tentang lingkungan hidup yang masih ya, di awal-awal. Tentunya sebagai sebuah komunitas, mudah-mudahan saya berharap ada kawan-kawan yang memang bisa bergabung ya dalam tanda kutip untuk menangani isu-isu seperti lingkungan hidup. Seperti itu. Siap. Jadi apa yang terakhir kali ingin disampaikan untuk viewers mengenai GFI untuk siap hadir gitu, untuk masyarakat? Jadi pertama GFI itu semangatnya komunitas dulu, baru gugus tugas yang sifatnya lebih profesional dan menuntut kompetensi dan tanggung jawab. Kedua, kita mendambakan buat generasi-generasi muda ke depan itu punya mental KIK. Nah, jadi apa itu KIK? Kreatif, inovatif, nah baru kritis. Kalau sekarang ini yang diajari kritisnya dulu. Jadi apa-apa nuntut ini, tapi nggak tahu masalah pokoknya apa, yang jadi krisis nasional itu kan. Nah, tapi kalau kreatif, inovatif, dia akan mencari tahu, mengkaji, memetakan, baru membuat solusi, sikap. Dan yang terakhir ketika kita membentuk PST namanya. Pola pikir, dari pola pikir itu mengkaji, analisis, lalu nggak boleh netral, harus punya pola sikap. Post standing kita kalau gitu begini. Nah, dari pola sikap baru pola tindak. Terus yang kalah penting juga KDS. Nah, apa itu? Kapan, di mana, dan sama siapa urusannya gitu kan? Itu penting menyelidiki, karena kalau nego, kalau bertransaksi dengan calon mitra, calon apa, harus ngerti mereka juga sebagai
sekutu bisnis atau sekutu kerjasama dalam bidang apalagi kalau musuh ya, kalau pesaing gitu kan. Jadi di KDS. Nah yang terakhir kalau udah bertindak, kita harus tahu betul PPTT namanya. Jadi PSTT, apa namanya, politik. Jadi kalau ada operasi itu tahu tujuan politisnya apa, tujuan strategisnya apa. Jadi politik strategi. Nah baru taktik dan teknis operasional. Banyak kan jadi ruwet sekarang, termasuk di gerakan mahasiswa. Berarti terlalu di TT-nya ini, taktik dan teknis operasional, tapi nggak tahu strategisnya apa, tujuan politisnya apa. Nah itu hal-hal seperti itu, sadar atau tidak, kita bangun melalui di komunitas maupun sebagai gugus tugas yang sifatnya sebagai orang-orang yang profesional dalam mengawal program-program Global Future Institute. Ada yang ingin disampaikan lagi? Saya ingin menggarisbawahi tentang analisa kebijakan sebenarnya. Karena bagaimanapun kita adalah komunitas atau gugus tugas yang menyoroti kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan internasional dan kebijakan yang pastinya berporos ke nasional juga gitu. Dan analisis kebijakan ini dan penelitiannya yang mengikutinya itu harus kita tingkatkan terus kualitasnya. Saya pikir itu aja artinya. Di samping itu tadi networking, komunikasi, stakeholders kita mau bintang kepentingan, akademisi, bisnis, semua jalan-jalan gitu harus kita kuatkan lagi untuk bisa kita saling muncul memberdayakan, kira-kira gitu. Oke, jadi ada lagi? Cukup. Oke, ya. Jadi itu aja viewers, video eksklusif dari IDC untuk hari ini. Bagi viewers yang menyukai channel IDC, jangan lupa klik tombol like, komen, share, serta ke teman-teman kalian agar video IDC terus dapat memberikan kebermanfaatan bagi khalayak luas. Nah, hari ini sangat spesial karena apa? Tadi yang sudah saya bilang, saya sedang bersama-sama rekan-rekan JFI. Tadi kepanjangannya apa? Global Future Institute. Oke, itu dia teman-teman. Jadi untuk Global Future Institute, saya ucapkan selamat berjuang dan mudah-mudahan menjadi suatu komunitas yang bisa bermanfaat bagi khalayak luas juga. Amin. Amin. Ya, saya cukupkan. Terima kasih Ibu Murni, Bapak Hendraji, sama-sama, Hari dan Usman. Kita cukupkan sampai di sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.